Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada. Kalau di bulan haji, Bu, Pak, biasanya musim apa dah? Di bulan haji, musim kawin ya, musim nikah. Banyak banget, kondangan sehari sampai 4. Lalu apa yang biasa kita dengar kalau guru-guru kita ngajarin ketika mendoakan ada pengantin yang baru saja menikah? Semoga panjang jodoh, semoga kekal jodoh. Apa bedanya panjang jodoh dengan kekal jodoh? Panjang jodoh, rumah tangga itu hanya diceraikan oleh kematian. Tapi setelah itu tidak ada lagi hubungan. Tapi kalau kekal jodoh, ulama-ulama kita ngajarin kalau ngedoain orang, doain supaya kekal jodohnya. Maksudnya adalah supaya rumah tangga itu bukan cuma di dunia, tapi rumah tangga itu terus nanti akan terbangun di surga. Dan itulah mengapa Nabi SAW setiap kali menghadiri resepsi pernikahan, Nabi selalu berdoa buat pengantin pria maupun wanita, barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ini menjadi kaitan dari subtema kita. Bagaimana kemudian pernikahan itu penuh keberkahan dan semua membawa maslahat. Kenapa Nabi SAW mendoakan itu? Sesungguhnya sebuah sinyal bahwa rumah tangga yang terbangun itu, kalau kurang-kurang pandai kita menyikapinya, akan menjadi petaka. Tetapi kalau kita menjadikan rumah tangga itu selalu bergantung kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka yang terjadi adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, jadi dalam konteks ini mahar menjadi tidak terlalu penting besar dan kecilnya. Saya alhamdulillah Allah berikan karunia beberapa kali ke Mekah, ke Madinah dalam pelaksanaan ibadah umrah dan haji. Saya suka ngobrol. Yang paling banyak perawan tua itu ternyata di Saudi Arabia. Banyak banget. Kenapa banyak perawan tua di Saudi Arabia? Karena dia punya target mas kawin yang kelewat gede. Dan banyak juga di sana bujangan umur 30, 40, bukannya nggak mau nikah, pengen nikah, tapi nikah sama bangsanya sendiri, harus punya rumah, harus punya mobil, harus punya penghasilan. Kira-kira kalau syaratnya itu, jangan kata di Saudi, di Indonesia juga banyak perjaka tua. Artinya bila salah-salah dalam menentukan mahar, jangan kata nikahnya, jangan-jangan dia boleh jadi nggak bisa nikah dari lantaran nggak bisa memenuhinya. Dan apa yang terjadi? Madorot. Akhirnya apa yang terjadi? TKW Indonesia banyak jadi korban. Kalau kita ngobrol-ngobrol tuh. Dan apalagi sampai saya punya jamaah gara-gara kumisnya dicukur. Ini mah cerita nyata. Gara-gara kumisnya dicukur, dia cerita, saya diajak jalan Ustadz, dikasih duit 500 real, diajak ke kamar, saya kabur. Makanya kalau ke Mekah, kalau mau haji, kumis harus tumbuhin tuh. Kenapa? Itu efek dari mahar kelewat mahal. Yang mereka tidak bisa menyalurkan biologisnya, nafsu biologisnya yang itu merupakan fitrah dari Allah. Ini kan arahan yang salah dari pemerintahnya. Makanya bagaimana kemudian di Indonesia? Pantasnya dah. Yang penting jangan menyusahkan calon mempelai prianya. Jangan pakai ditakerin. Kemampuan, lu mampunya berapa tong? Lu mau bawain gue duit 50 juta, ya udah gue terima dah. Mampunya segitu. Kira-kira diterima apa enggak? Artinya kita bisa ngelihat, yang penting gue titip nih anak gue nih, jangan sampai lu sakitin. Karena pujangga Arab bilang, ar-rajulu la yansa awwalam ra'atin ahabbaha. Seorang lelaki, dia tidak akan mudah melupakan wanita yang pertama kali dia cintainya. Wal mar'atu la tansa awwala rajulin khanaha. Dan seorang wanita tidak akan pernah mudah melupakan lelaki yang pertama kali mengkhianatinya.
Buat apa kemudian secara materi dipenuhi, tetapi kemudian dalam perjalanan rumah tangga makan ati terus. Kalau makan ati kambing sih enak, makan ati badan jadi kurus. Inilah fungsinya kenapa kemudian kita perlu melibatkan apa yang disampaikan tadi oleh guru kita Ustadz Fikri, bahwa kriteria wanita fazfar bidzatid din taribat yadak. Karena kalau sudah punya istri yang solehah, kata Nabi SAW, dia telah menyempurnakan sebagian dari imannya. Punya istri solehah, dia telah mendapatkan kebahagiaan yang tidak dimiliki dan tidak bisa direbut dengan harta kekayaan. Bagaimana kagak enak kita pulang kerja, bini kita masih pakai mukena, di depannya Al-Quran, tangannya megang main ini yang SMS-an, Al-Quran mah terbuka. Nah insya Allah kalau jamaah Masjid Al-Hidayah enggak, mas aku. Ini semuanya orang-orang ahli ibadah. Mudah-mudahan ini menjadi negara, kampung percontohan. Karena kita berharap bahwa hidup kita yang sebentar ini semua berisi dengan kebahagiaan. Kebahagiaan saya kalau lagi ngebaca sejarah sahabat-sahabat, bagaimana Umar Ibnul Khattab segitu gagahnya satu ketika bininya ngomel didengerin. Karena ada seorang sahabat yang lagi diomelin sama bininya, mau ngadu ke Umar Ibnul Khattab. Dia mau ngadu, ketemu Umar Ibnul Khattab, nih istri lagi ngomel mulu kerjaannya. Begitu dia ngelihat dari jauh, Umar lagi nunduk diomelin sama bininya. Bagaimana gue mau ngadu, Umar aja diomelin. Ketahuan sama Umar. Kemudian dipanggil. Umar Ibnul Khattab bilang, sesekali berikan kesempatan dia untuk mengekspresikan kemarahannya. Tapi perlu diingat bu, sesekali. Kalau ngomel mulu jadi bini, hati-hati ntar kagak betah di rumah. Kita kan pengen rumah tangga ini menjadi contoh dan teladan buat anak-anak kita. Kalau rumah tangga yang selalu cekcok, rumah tangga yang tidak bahagia, yang rugi bukan suami dan istri saja, tetapi psikologis mental dari anak kita akan terganggu. Berapa banyak orang-orang yang kemudian melakukan kenakalan remaja dari lantaran yang disebut broken home. Di rumahnya tidak ada pelajaran. Suami dan istri justru menjadi sebab dari kerusakan anak-anaknya. Setiap hari ribut mulu. Ini yang perlu dikhawatirkan. Bila kemudian rumah tangga yang dikaruniai oleh Allah, karena jodoh itu adalah karunia dari Allah, kemudian tidak kita syukuri dan kita tidak nikmati dengan bersama-sama menjadi hamba Allah yang taat, menjadi pengikut Nabi Muhammad yang terus menjalankan sunnahnya. Nggak bakal kejadian dah rumah tangga cerai kalau suami istrinya sholatnya suka berjamaah, nggak bakal kejadian. Karena habis sholat pasti cium tangan. Allah kasih terus keberkahan insya Allah. Baik, terima kasih Guru, pemirsa rahmati Allah. Itulah tadi telah kita tuntaskan materi-materi kita dan insya Allah pasti muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan atau bahkan mungkin juga pernyataan. Kami akan berikan kesempatan pada segmentasi selanjutnya, yaitu segmentasi tanya jawab selepas pesan-pesan yang berikut ini. Zuhardinul mu'ayyan bizuhurin Nabi Ahmad. Zuhardinul mu'ayyan bizuhurin Nabi Ahmad. Yang hanana bi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Allah ya hanana, 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 ya hanana. Zahara dinul mu'ayyan bizuhurin Nabi Ahmad. Zahara dinul mu'ayyan bizuhurin Nabi Ahmad. Ya hanana